Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Kita baca tadi ayat yang ke-23, ayat yang ke-22. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, melanjutkan kaji kita. Kalau semalam kita telah memahami beberapa kalimat yang sering dibaca oleh Rasulullah untuk memohon perlindungan, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni, yang kemarin, wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adabil qabri. Maka malam kini kita lanjutkan. Sengaja kita cari doa yang pendek-pendek supaya jangan jadi alasan tak dapat. Sebab mencari panjang tu kadang-kadang mematahkan semangat orang amalih. Nah, malam kini doa yang populer yang terkenal dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan beberapa ucapan atau doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min du'ain la yusma, daripada doa yang tidak didengar atau tidak diijabahi, tidak dikabulkan. Wa min nafsin la tashba, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang, tidak pernah puas. Wa min ilmin la yanfa, dan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah daripada haula al-arba, empat perkara yang ini atau yang tersebut di atas. Mari kita paham. Yang pertama tentang khusyuk. Khusyuk itu amalan hati, dan khusyuk itu ada di hati. Secara bahasa khusyuk itu antara lain maknanya merendah diri, tunduk, dan juga taat. Kemudian suatu perasaan yang dapat mendorong kita takut. Itu dari segi kebahasaan. Ini tunduk, merendah, yang mendorong orang nanti untuk taat dan takut kepada Allah. Lalu definisi khusyuk itu berbagai macam lah, ta'rif dan definisi yang dibikin oleh ulama. Semuanya hampir-hampir sama, cuma cara bahasa yang berbeda.
Maka masing-masing yang kita baca tadi, khusyuk, tunduk bisa, taat bisa, patuh bisa, merendah bisa, takut juga bisa. Kadang dipahami juga dengan fokus, terpusatnya pikiran dan hati. Dalam ayat dikatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum jugakah tiba datang dan masanya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah, fokus. Dan mengingat apa yang Allah turunkan. Surah Al-Hadid nanti. Cuman kita tidak mempelajari itu. Kita fokus kepada doa. Nah, sekarang mohon perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Lebih-lebih dalam salat. Dalam salat banyak gangguan, banyak rintangan. Antara lain ada namanya setan. Setan spesial namanya khanzab atau khinzab. Khanzab atau khinzab. Kha nun zaih ba, khanzab atau khinzab. Setan spesial yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang sedang salat. Itulah setan yang suka menyambar pikiran orang dalam salat. Ikhtilasun yahtalisu syaitan fi salatil abdi. Itulah sambaran copetan yang dilakukan oleh setan dalam salat seseorang. Dicopet, disambarnya pikiran kita, ingatan kita kepada yang lain, sehingga kita tidak konsen, tidak fokus, tidak khusyuk kepada apa yang sedang diucapkan dan dibaca. Terkadang menyebabkan lupa apa yang sedang dibaca, sedang dikerjakan, karena disambar oleh setan. Ikhtilas, sambaran cepat. Makanya salah satu hal yang dapat menunjang kekhusyukan kita dalam salat, menghindari salat dari tampek-tampek yang bisa perhatian kita tertuju ke situ. Seperti salat di muka televisi atau meletakkan HP di bawah, itu kan bisa menarik perhatian. Atau salat pakai baju rayo, coba lu pakai salat. Mereka disambar pengen gitu. Jadi cobain tadi. Tempat orang biasa lalu lalang, atau pakai pakaian yang bermerek-merek, atau lapiak baru dia lagi menentu pulang umrah petang. Lapiak semayang dia lagi menentu pulang umrah petang. Lagi rencak. Ini bisa saja disambar. Makanya walaupun itu tidak hadis dan tidak ada dalilnya, cuman ada sebagian ulama yang menganjurkan kita sebelum salat itu mohon khusyuk kepada Allah, seperti membaca wa qur rabbi a'udzubika min hamazatish wa a'udzubika rabbi ayyahdur. Jangan sampai hadir setan mengganggu salat. Tidak hadis, tidak ada dalil. Kalau ditanya-tanya lo dalil, gua aina ma dalil, tidak ada dalil. Cuma anjuran para ulama agar kita khusyuk dalam salat. Sebab serang setan dalam salat itu luar biasa. Sejak kama masuk musaji kita lah diajari supaya setan itu tangga dan tinggal. Masuk musaji, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaitanir rajim. Cuma awak dia suku simpel,
Suku na murah-murah na ringan-ringan, pokok na marah, di masuk surga cepet. Na murah-murah, na simpel-simpel, na ringan-ringan, tak payah-payah. Cuma masuk surga cepet. Aduh, yang paling murah, Allah maftah li abwaaba rahmati. Al-Hasan dulu. Tidak pakai Al-Hasan dulu dah, tulisannya. Allah maftah li abwaaba rahmati. Dicoba dihimpun oleh ulama bacaan itu. Model tadi dari berbagai hadis. A'udzu billahil azim wa biwajhil qadim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmati. Manangkan setan dan meninggal. Sebab ketika kita upaya ibadah itu setan aktif. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang terkenal Ighathatul Lahfan, ketika seseorang bersiap-siap untuk beribadah, setan bersiap-siap belum? Kalau bahasa ketika kita mengambil kinsan uang, mengambil telak uang, mengambil baju, mengambil kopiah, mencari tenggelek atau terumpan lili, pikir surah, setan mau kemeh-kemeh lah. Ketika orang pergi ke Makkah, kini kalau bersiap-siap orang pergi ke Makkah untuk haji. Cakap kita mengisi haji. No, setan dengan bala pasukannya siap-siap loh. Bah supaya orang gagal, kurang sempurna melaksanakan ibadah. Nah, itu. Sehingga ketika kita beribadah, kita tidak fokus, kita tidak khusyuk. Ini suka menyambar ke sana. Di samping faktor internalnya lagi doa. Awak saat semula lah tak aja fokus, tak aja ada hudurul qalbi. Kata Imam Ghazali dalam kitab beliau Asrarul Salah, nak salah. Bahasa salah satu yang menunjang kekhusyukan itu adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu bahasa Pegasnayannya madok hati. Hadir hati, madok, fokus. Fokus kepada apa yang sedang di samping doa. Kedoanya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la. Sebut yang khusyuk itu hati, yang tidak khusyuk hati. Anggota badan cuma mengikut. Anggota badan pantulan ketidakkhusyukan. Itu makanya kita dilarang banyak-banyak menggari. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kita diizinkan 3 kali menggari. Macam ngacas kita. Nabi menggari 3 kali tak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pendapat beliau orang-orang Makkah itu boleh banyak menggari. Kadang cok nangko. Semuanya boleh dapat pemahaman kan. Itu satu khusyuk. Jadi di samping kita berdoa meminta memohon kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara, dilindungi daripada khusyuk, maka kita pun berusaha untuk khusyuk. Misalnya salat, kita singkirkan hal-hal yang akan bisa menyebabkan kita tidak fokus, tidak khusyuk, terpaling pikiran kita kian kembali. Tiba di salat. Dalam segala macam ibadah, segala macam amal saleh, segala macam ketaatan dan takarub, penting khusyuk. Coba kalau nak khusyuk, orang kalau nak khusyuk, itu bahasa waknya, raganya di situ, pikirannya entah kemana-mana. Terus itu. Itu ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, nala kita saripatikan itu, bahwa ya orang kalau nak khusyuk, lama-lama hatinya kasat bulu-bulu. Tidak khusyuk berzikir kepada Allah. Hati kalau nak khusyuk, tidak fokus, tidak tunduk, tidak patuh,
Beko ndak berbekas leh, ndak meraso leh, hampa. Tiba di sayur ndak bergaram. Sudah bergaram ndak balado ndak lo. Tiba di laut ndak bermimpi tu. Kosong empat. Lama-lama beko kita tu ibadah tu tunggang tunggi selai. Ndak yuati. Beko jualnya wail cilakola tak kasih hati. Itu satu tentang khusyuk. Yang kedua setentangan wa min du'ain la yusma, daripada doa yang tidak didengar. Artinya tidak dikabulkan. Yusma ko didengar, dijawab. Sami'a itu maknanya tiga. Yang pertama mendengar, yang kedua menjawab, yang kedua maknanya menjawab. Makna yang ketiga memotong. Kita ambil dua. Doa-doa kadang-kadang ditutup dengan bacaan bunyinya innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa, mengabulkan doa. Itu janjinya kan, ud'uni astajib lakum, itu janji. Berdoalah kamu kepadaku, aku kabulkan. Itu jawab amar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza ta'ani. Itu pasti tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Itulah kita pelajari sejak awal Ramadan. Tidak satu pun doa yang tidak Allah kabulkan. Kalaulah memenuhi syarat-syarat, kaifiat dan adab-adab, pasti dikabulkan lambai laut. Satu. Kecuali orang kok tergigas doanya mengandung dosa untuk satu rahim, pasti dikabulkan Allah. Tapi adalah faktor penyebab doa aku tidak dikabulkan. Di antaranya kita banyak melakukan maksiat. Maksiat itu namanya pambek, penghalang jalan terkabulnya doa. Jangan engkau menyangka, menduga Allah berlambat-lambat mengabulkan doanya. Waqad sadatta turuka. Sebenarnya engkau telah menutup pintunya dengan al-ma'asi, dengan berbuat maksiat. Ini dosa-dosa penyebab doa tidak didengar. Makanan haram penyebab doa tidak didengar. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita jangan sampai doa kita tidak dikabulkan, berarti kita berusaha supaya doa kita makbul. Min du'ain la yusma, daripada doa-doa yang tidak didengar. Jangankan dikabulkan, didengar pun tidak. Itu bahasa awaknya. Maka harus kita ketahui, kita pelajari apa-apa saja yang mesti kita lakukan agar doa dikabulkan. Kemudian tambah dengan doa itu, wa min du'ain la yusma. Tambah dengan doa itu. Rasono sejak awal Ramadan lah kita jalan dulu beberapa poin bagaimana supaya doa dikabulkan. Termasuk mencari tampik-tampik yang mulia, waktu-waktu yang mustajab, dan keadaan-keadaan yang bagus untuk berdoa. Di samping penuh harap, yakin dan seterusnya. Cuma kita harus menghindari diri dulu daripada mengerajaukan kerajo-kerajo yang menyebabkan tahalang tahambik terkabulnya doa, seperti maksiat, makan yang haram, dan seterusnya. Atau termasuk kita berdoa min qalbin lahin, doa itu muncul daripada hati yang lengah dan lalai. Itu doa yang kedua. Wa min du'ain la yusma, tidak didengar, tidak digubris, tidak dijawab. Wa min nafsin la tashba,
daripada nafsin la tasba. Sering orang terjemahkan nafs itu nafasu. Nafasu yang tidak kena kenyang. Kenyang, kalau tiba makan kenyang. Tasba itu puas, tidak kenyang. Ana nafsu. Secara bahasa nafsu itu dibagi 3. Pertama, diri kita, luar dalam. Totalitas diri kita, lahiriah dan batin itu nafs. La yukallifullahu nafsan illa, berarti awak keluar dalam nama nafsu. Awak aku nafsu, tidak nafasu nafsu. Seseorang. Wal tanzur nafsun ma qadamat dengan nafsun. Itu kita bana, luar dalam. Jasmani roh. Yang kedua mana nafsun yang keluar masuk nafas. Bahasanya angok bernafas. Yang ketiga nafsun itu potensi diri kita. Dalam diri kita, dalam hati kita ada nafs, potensi. Potensi untuk baik dan potensi untuk buruk. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Wa nafsin, demi jiwa. Dan jiwa itu diberi ilham yang fujur dan yang takwanya. Jadi ada potensi untuk fujur, untuk durhaka, ada potensi untuk baik. Nafsu yang maksud nafsu itu. Nafsu itu kalau dia telah memputurkan hawa, enggak. Kalaulah hawa diputurkan, maka nyolah nanti jelmus. Itu makanya katakan wanahan nafsa anil hawa. Mencegah nafsunya daripada mengikuti hawa. Sebab nafsu kalau mengikuti hawa, itu tidak kenyang-kenyang lah. Hawa itu keinginan-keinginan tidak berhenti. Hawa. Tidak hawa, hawa. Wow ya hawa. Tidak ada siti hawa. Nafsu kalau lah memputuskan hawa, hawaku keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti. Nak cik, nak dua. Kalaulah nafsu itu mengikuti hawa, runtuh. Nak kenyang-kenyang, nak berhenti-henti. Nak buih-buih, nak cukup-cukup, nak cari. Aku yang paling takwian. Dalam kitab syarahnya kita cari nafsun yang tidak kenyang-kenyang, yang tidak cukup-cukup, lahirlah ketamakan, keserakahan, lobo, ambisi. Tidak pernah berhenti mencari sehingga tidak ada kesudahan. Itu bahayanya mempelajari nafsu. Kalau kecil orang siswa, Cowlando minta tanah. Mula-mula VOC. Sudah tuh ijazahnya oleh. Itu sifat nafsu begitu. Ajar supaya kita berlindung kepada Allah daripada nafsu yang tidak kenyang-kenyang, tak puas-puas. Ya Allah, pelihara kami, lindungi kami, jaga kami. Jangan kami memiliki nafsu yang seperti itu. Nafsu yang dikendalikan, yang terkendalilah. Nah, Ramadan dan puasa termasuk cara melatih diri untuk mengendalikan nafsu. Ramadan. Nafsu tidak boleh dibunuh. Nah, kalau dibunuh nafsu melekat. Nafsu itu kalau dibunuh melekat. Kasudahnya kita tidak ingin berumah, tidak ingin kawin, tidak ingin beranak, tidak ingin makan, tidak minum. Mereka tidak punya itu. Nafsu dikendalikan, diarah, dibimbing, dikontrol. Jangan dipelapeh. Kalau dipelapeh kan min nafsil atas, tidak kanyang-kanyang cukup. Kalau tidak kanyang-kanyang itu tidak sedang apa itu. 24 jam sehari semalam tidak sedang. Sebab yang sifat nafsu kecil orang tua itu cuma minum air lawi,
Belum pernah lo minum lagi. Entah marah soalnya. Tidak pernah lapih hui. Tidak pernah lapih hui. Itulah nafsu. Jadi wa min nafsin la tashba. Lebih-lebih nafsu memperturutkan pernak-pernik hiasan hidup. Salah satu yang melenakan, yang menipu orang lah dunia dengan segala macam isinya. Kalau kece sair-sairnya, dunia ini semakin dikejar, semakin kencang dia berlari. Tidak pernah repet. Berarti godoh. Boleh ke ustaz-ustaz pula hilang segaji mah. Ustaz pulang dari Mesir, dah hilang sebahan. Ustaz Marzuki dan kawan-kawan. Biasanya memang ibu-ibu ngaji kan. Malam pula hilang gaji. Kemudian wa min ilmin lah, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bukanan hadisnya deh. Apabila mati seseorang, inqata'a, putus amalannya. Jadi 3. Salah satunya yuntafa' bi, ilmu yang dimanfaatkan. Dalam hadis lain dikatakan ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Salah satu yang akan terus al-luhuk, yang terus akan menyusul orang, menjumpai orang, menemui orang, mengalir kepadanya manfaat faedahnya di alam sana walaupunlah ribuan jutaan tahun, ilmu. Karena Allah mengangkat dengan ilmu itu derajat orang. Allah tidak akan mengangkat orang dengan pangkat, jabatan, gelar. Tapi Allah akan mengangkat orang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma derajat. Nah, yang kita minta berlindung kepada Allah, jangan sampai ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Ada orang yang alim setentangan dunia, tapi jahil dengan akhirat. Salah satu makhluk yang Allah benci, innallaha yubghidu, Allah benci, sangat benci kepada orang yang jifatun bil lail, himarin bin nahar, alimin bid dunia, jahil bil akhirah. Hadis riwayat Ibnu Hibban, nyatakan hadis sahih. Orang yang bagaikan bangkai di malam hari, jifat, bangkai di malam hari. Anda bangkai di malam hari, tidak mengari, coba bangkai. Tiba-tiba kasut itu lepas-lepas selalu. Sambayang tidak, selalu tidak, pokoknya lalu habis. Seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Himaran bin nahar, himar, keledai diumpamakan keledai karena keledai liar di mana-mana. Habiskanlah waktunya siang hari itu untuk mencari, berlelah-lelah mencari dunia. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk mencari ilmu yang berguna, bekal. Aduh kok makhluk yang Allah benci. Menghabiskan malamnya yang tidur, menghabiskan siangnya untuk dunia. Alim tentang dunia, jahil tentang akhirat. Bicara tentang dunia, nomor 1. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Yashhadullahu ala ma fil qalbi wa huwa aladul hisab.
Di antara manusia kau ada yang mempesonakanmu, menakjubkanmu. Bicaranya tentang luar biasa tentang dunia. Ilmunya hanya tentang dunia. Tapi sedikit pun tidak ada ilmunya tentang syariat, tentang agama, tentang hidup, makna hidup, tujuan hidup, kemana sudah hidup, apa yang mesti dilakukan hidup, kemana setelah hidup, tentang akhirat tidak ada. Jahil, ummi tentang akhirat. Nah, dalam doa Nabi dia jangan kepada kita, la tajalid dunya akbara hammina. La tajalid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia kau sebesar-besar cita-cita kami. Wala mablagha ilmina. Janganlah itu menjadi puncak pencapaian ilmu kami. Ada orang puncak pencapaian ilmunya dunia. Di muka gelar, di belakang gelar, di tengah-tengah gelar. Tapi tentang puncak pencapaian ilmu itu dunia. Janganlah. Sementara tentang akhirat tidak ada. Berarti ilmunya tidak berguna baginya untuk kehidupan setelah mati dan kehidupan akhirat. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan nanti ilmu kan dipertanggungjawabkan. An ilmihi, tentang ilmunya ditanya nanti. Dari mana ilmunya dapat, lalu diamalkan ke mana? Kan dalam hadisnya, la tazulu qadam 'abd, tidak akan bergeser sepasang kaki anak Adam nanti di akhirat di pengadilan Allah sebelum ditanyakan 4 perkara: umur, jasad, ilmu, dan harta. Di siko kita kaji bahasa berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kita jangan sampai kita mempelajari ilmu yang tidak berguna. Berguna untuk hidup kita, berguna untuk hidup kita, untuk agama kita, berguna untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Janganlah begitu. Tadi membaca status orang. Janganlah anak itu kalian tuntut dia untuk berprestasi dengan nilai-nilai duniawi. Tapi tuntut pula anak itu berprestasi dengan nilai-nilai ukhrawi. Baca status. Kenapa kaji? Iti kajiwa itu. Nah, malah kita menaku acah. Ilmu assalamualaikum ilmu apa? Beruntunglah seorang guru. Dia berilmu, dia ajarkannya ilmunya yang berguna. Selama ilmu itu dipakai, dimanfaatkan orang, ini akan terus mengalir. Kita ambil contoh imam besar kita. Misalnya tafsir Tabari atau Ibnu Katsir. Dibaca, dipelajari, sudah berapa banyak orang menjadi doktor di kitab itu. Ilmu manfaat sampai kini akan terus mengalir. Terus kita membawa. Karena ilmunya bermanfaat bukan untuk dirinya, juga untuk orang banyak. Begitu hebatnya sang guru, sang muallim, sehingga jalan-jalan yang dilaluinya berdoa kepada Allah. Muallimin nas al-khair. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, burung-burung, pohon-pohon, serangga-serangga, ikan-ikan berdoa kepada Allah untuk muallim. Saya muallim, guru yang mengajarkan orang ilmu. Jalan-jalan di tampuah tu berdoa kepada Allah. Sebab dengannya mengajarkan ilmu, orang mengerti, orang tahu bagaimana memperlakukan alam. Guru ceko tu tak ada hubungan langsung ikan di laut itu tak ada hubungan langsung. Tapi dia mengajarkan ilmu sehingga nelayan orang yang pergi ke laut tahu memperlakukan ikan.
tahu memperlakukan ikan. Dengan ilmu yang diajarkannya, dia tahu apa yang mesti dilakukannya untuk alam. Sehingga alam Allah beri ilham untuk berdoa kepada muallim. Alangkah bahagianya seorang muallim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak jauh. Siasa nang guru di rumah di masjid di salahkah siasa dia nang guru lebih-lebih guru ilmu fardu ain. Ilmu kebagi dua saja, fardu ain cek baru kepayah cek. Orang ini ada ajakannya ikhlaslah kepada anak-anak kita. Selalu kita sampaikan, termasuk kepada ustaz baru kita, jangan sampai tidak mengajar. Karena nilai kita, pahala kita, ganjaran kita di mengajar. Carilah uang banyak-banyak, jadi apa saja, tapi mengajar jangan berhenti. Dengan mengajar kita dapat salawat Allah, salawat malaikat, salawat penduduk bumi, penduduk langit, penduduk bumi, salawat ikan, salawat burung, salawat serangga. Kalau kita tidak mengajar, tidak dapat salawat. Jangan alih profesi. Jadi apalah, jadi petani lah, jadi pedagang lah, jadi pengusaha lah, tapi ilmu jangan sampai tidak diajarkan. Karena mati ilmu, mati hati. Maka terus mengajar. Bersyukurlah kita lagi mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sejak menjadi guru MNDA, kalau menjadi guru MNDA tidak perlu sanad-sanad gitu. Sanad kata guru MNDA alif atas semua kata. Sampai kini yang memahami guru terhebat itu adalah guru MNDA dan guru SD. Lain itu melanjut Islam. Sampai kini yang memahami guru terhebat yang paling banyak jasanya guru MNDA. Sampai kini salah kan salah MNDA itu. Kadang-kadang salah payah bukan. Dah salah payah bukan sebut itu. Ya, sampai kini banyak orang salah MNDA namanya. Menukar wajah tu salah payah. Itu dah jalan. Bahkan macam usali itu payah mengindah. Dan itu dia baca di MNDA. Ayah, setiap kasal itu usali. Batuan tak batuan juga kok juga, tapi itu MNDA namanya. Mentolo guru SD. Adang jasanya. Awak pandai beretong, pandai menulis kan di SD, tidak di kuliah kan. Cuma mereka napik nama mato sapi saya dah napik nama. Cap nona saya napik nama. Perguruan tinggi itu kan menyanyi saya tak. Nampak yang baca soko nama natak sejak awal. Nama rambah rimbo, nama latih. Al-fadlu lil mubtadi in ahsan muqtadi. Keutamaan itu bagi perintis. Walaupun yang melanjutkan jauh lebih bagus, tetap keutamaan dipegang oleh yang merintis. Siapa merintis masalah aku dulu. Itu nampak menjasa. Awak kini kalau melanjut saya mancai masalah lampu lantai-lantai. Tapi siapa buka jalan. Al-mubtadi, al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu, kemudian itu bagi orang yang merintis. Dan selebihnya mana? Melanjut yang salah. Banggalah jadi perintis, tapi jangan bangga-banggakan. Wa a'udzubika min haula irba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada nampik kau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada nampik kau. Ana nampik hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak dikabulkan, nafsu yang tak pernah kenyang-kenyang, puas-puas, ilmu yang tidak, namanya haula ila arba. Baca laiko, sebab Nabi sendiri yang membaca doa. Coba lah nam pendek kita cari doa nu. Nah lebih pendek pada aku lai doa. Rabbi fili. Itu lebih pendek doa.
Allah sampai kita ke gunjainya, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Mari kita baca Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa alaih haula'il amin 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 ya mujibas sa'i. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita pelajari malam hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.